Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Felix Gambales Mangwara dengan NIM 22020057. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi-materi yang ada di mata kuliah Pendidikan Pancasila dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Itu ada 7 materi. Nah, jadi ini ada beberapa materi. Yang pertama ada ruang lingkup dan fungsi pendidikan Pancasila. Yang kedua ada Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Ada ketiga Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keempat ada Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kelima ada Pancasila sebagai sistem ideologi negara. Yang keenam ada Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketujuh adalah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, materi yang pertama, konsep urgensi, landasan, dan tujuan pendidikan Pancasila. Jadi, konsep urgensi dan Pancasila itu adalah upaya untuk membentuk sikap, pemahaman, dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, teman-teman. Jadi ada urgensinya. Jadi urgensi pertama itu bentuk identitas nasional. Jadi di sini pendidikan Pancasila itu membantu memperkuat identitas nasional dengan mengajarkan nilai-nilai yang menjadi dasar negara Indonesia. Yang kedua, menanamkan moral etika, di mana di sini pendidikan Pancasila itu membantu membentuk karakter yang baik dengan mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari Pancasila. Baru ada membangun kesadaran hukum dan demokrasi, di mana di sini pendidikan Pancasila memperkenalkan konsep hukum dan demokrasi kepada masyarakat. Dan juga ada membentuk kerukunan dan toleransi. Di sini pendidikan Pancasila, individu diajarkan menghormati, menerima, dan adanya saling toleran terhadap keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Ada sumber historis, jadi pendidikan Pancasila ini didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang kedua ada sumber sosiologis. Di sini pendidikan Pancasila juga didasarkan pada pemahaman tentang struktur dinamika sosial masyarakat Indonesia. Jadi ada juga nih sumber politiknya. Jadi pendidikan Pancasila mencerminkan komitmen politik negara Indonesia untuk membentuk masyarakat yang berdasarkan Pancasila, di mana di sini adanya seperti demokrasi, supremasi hukum, dan juga pemerintahan yang baik yang menjadi sumber pendidikan Pancasila. Nah, ada juga nih dinamika dan tantangan. Jadi dinamikanya itu adanya perubahan sosial dan nilai. Jadi Pancasila itu harus mampu mengikuti perkembangan sosial dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Yang kedua ada multikulturalisme dan pluralisme. Jadi di sini multikultural dan pluralisme itu diharapkan pada tantangan untuk kita bisa menghormati dan mengelola perbedaan budaya, agama, dan pandangan politik, serta bisa mendorong agar lebih toleransi dan memahami bersama lain. Dan juga setelah itu juga ada teknologi dan informasi. Jadi di sini kemajuan teknologi dan akses yang luas terhadap informasi dapat mempengaruhi cara individu memperoleh keuntungan, pengetahuan, dan juga memahami nilai-nilai Pancasila.
ada esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Jadi yang pertama itu membangun generasi penulis berkualitas, di mana di sini pendidikan Pancasila mempersiapkan generasi penerus yang memiliki pemahaman yang baik tentang nilai Pancasila. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi di sini kita mengupas bahwa melalui pendidikan Pancasila, nilai-nilai persatuan dan kesatuan harus terus ditanamkan dalam masyarakat Indonesia. Ada menghadapi tantangan global untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan global dan juga ada menjaga keberlanjutan demokrasi. Di sini merupakan fondasi yang kuat bagi demokrasi Indonesia. Nah, dalam kesimpulannya, pendidikan Pancasila ini memiliki konsep urgensi yang penting dalam membentuk identitas nasional, moral, dan etika. Kesadaran hukum dan demokrasi juga serta kerukunan sosial, sumber-sumber seperti sejarah, sosiologi, dan politik menjadi dasar bagi pendidikan Pancasila. Namun, pendidikan ini juga menghadapi dinamika dan tantangan seperti perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Jadi, kita Pancasila itu harus tetap relevan untuk masa depan dan dengan fokus pada membangun generasi penerus yang berkualitas dan juga menjaga persatuan bangsa, menghadapi tantangan global dan juga menjaga keberlanjutan demokrasi. Materi yang kedua itu mengenai Pancasila dalam konteks sejarah dan perjuangan bangsa. Jadi ini adalah materi kedua dalam mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia nih. Jadi mencakup perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sejak kemerdekaan tahun 1945, menghadapi berbagai tantangan seperti adanya dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Nah, jadi ada beberapa tantangan nih. Jadi yang pertama tantangan ideologis. Di sini Pancasila dihadapkan pada berbagai pemahaman dan interpretasi yang beragam. Yang kedua tantangan politis. Di sini Pancasila juga menghadapi tantangan dalam membentuk pergeseran politik dan perebutan kekuasaan. Ketiga, adanya tantangan sosial dan kultural, di mana di sini perubahan sosial dan kultural yang terjadi di masyarakat dapat menantang nilai-nilai Pancasila seperti globalisasi, modernisasi, dan pengaruh budaya asing. Makanya itu sangat bertentangan dengan Pancasila. Adanya esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia ini itu sebagai fondasi dan identitas nasional, di mana itu mencerminkan nilai-nilai dan tujuan bangsa Indonesia agar lebih memahami dan memuat 5 sila yang kita gunakan sebagai fondasi identitas negara kita ini. Ada juga nih namanya urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, di mana pertama ada pemersatu bangsa. Jadi di sini Pancasila itu memiliki peran penting sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia yang berbagai beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Yang kedua, pedoman bertindak. Jadi di sini Pancasila memberikan pedoman bertindak bagi semua warga. Nah, semua warga negara termasuk para pemimpin dan elit politik. Jadi ada juga nih menghadapi tantangan global. Jadi dalam era globalisasi itu kita semakin terhubung dengan Pancasila dengan memiliki kerangka nilai dan juga prinsip agar bisa saling menghormati bersama dan adanya perdamaian. Nah, secara identitas Pancasila itu yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lain. Jadi Pancasila itu secara identitas itu agar
mencerminkan jati diri bangsa. Yang kedua ada Pancasila sebagai kepribadian, di mana di sini prinsip-prinsip Pancasila itu kita tercermin dari perilaku yang seperti sikap musyawarah, gotong royong, dan juga hubungan antar individu, kelompok dan masyarakat. Baru ada Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi di sini sebagai pandangan hidup maksudnya tercermin dari pola pikir, sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia. Ada juga Pancasila sebagai jiwa bangsa. Jadi tidak hanya menjadi kerangka ideologis, tetapi juga mencerminkan jiwa bangsa Indonesia. Dan di mana di situ ada mempunyai semangat kebersamaan dan persatuan untuk membangun bangsa yang lebih baik lagi, teman-teman. Selain itu ada juga perjanjian luhur sumber historis, sosiologis, dan politis. Jadi di mana di sini selain menjadi perjanjian luhur di mana tercermin dari Piagam Jakarta tahun 1945, ada juga memiliki dimensi sosiologis untuk membentuk kerangka nilai norma yang mengatur tatanan sosial, politik, dan juga hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia. Dalam kajian sendiri, Pancasila memiliki peran sentral sebagai landasan ideologis dan identitas nasional, dan juga untuk memahami evolusi dan tantangan yang dihadapinya, serta menggali esensi, urgensi, dan untuk membentuk masa depan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah materi ketiga pada mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini konsep negara itu dan tujuan negara itu sama-sama melibatkan aspek teritorialitas dan pemerintahan dan keadaan penduduk. Dan tujuan negara juga sini untuk meliputi keamanan nasional, kesejahteraan sosial, keadilan, pembangunan ekonomi, dan menjaga kedaulatan. Jadi ada juga nih jadinya urgensi. Urgensi dasar negara itu adalah dasar negara yang memberikan identitas, prinsip, panduan bagi negara untuk menjalankan fungsinya. Di mana dasar negara juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak warga negara dan memastikan terciptanya keadilan sosial. Itu teman-teman. Nah, ada juga nih kajian Pancasila sebagai dasar negara. Jadi sebenarnya di sini lebih menekankan bahwa konsep dasar ideologi itu sesuai dengan 5 prinsip atau yang prinsip Pancasila yang telah kita ketahui. Dan di sini agar kita bisa mendapatkan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan negara dan menjalankan sistem politiknya. Sumber juridis. Jadi Pancasila itu sumber juridis itu negara terletak pada pengakuan Pancasila sebagai ideologi negara dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk sumber historis sendiri di sini terletak pada perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Kalau sumber sosiologisnya kita bisa temukan dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural dan multikultural. Ada juga nih sumber politisnya. Jadi sumber politis ini kita bisa ketemukan dalam pengakuan dan dukungan politik yang diberikan oleh berbagai partai politik dan pemimpin negara terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Selain itu ada beberapa sumber. Mereka juga memiliki beberapa argumen. Kalau argumen tentang dinamika Pancasila itu seperti kita bisa berkembang, menyesuaikan diri, dan merespon perubahan zaman.
Kalau argumen tentang tantangan itu seperti tantangan yang dilalui yang mengganggu atau bertentangan dengan nilai Pancasila seperti pergeseran budaya, polarisasi, dan tantangan eksternal. Ada juga esensi Pancasila sebagai dasar negara nih, itu dengan memberikan landasan moral dan etis bagi negara untuk usungnya nilai-nilai persatuan, keadilan, dan juga demokrasi. Untuk organisasinya sendiri itu bisa kita lihat pada perannya dalam menjaga persatuan, menghormati keberagaman, memastikan keadilan, dan menjaga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk hubungannya sendiri sih bisa kita lihat bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu Pancasila ini berperan sebagai pijakan ideologis dan nilai-nilai motivasi yang filosofis untuk membangun semangat perjuangan merdeka dari penjajahan. Nah, hubungan Pancasila dalam pembukaan undang-undang itu bisa sebagai kita kasih tadi bahwa itu sebagai ideologi negara dan juga panduan dasar filosofis pembukaan undang-undang. Ada juga nih penjabarannya. Jadi penjabarannya itu tuh sama kayak misalnya kita menerapkan nilai-nilai sila itu dan ambil implementasikannya pada struktur negara dan ketentuan hukum dan juga kehidupan sehari-hari. Ada juga implementasi itu seperti apa namanya? Ada perumusan nih kebijakan negara di berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa kita implementasikan untuk pembentukan kebijakan yang lebih baik lagi dan juga mencerminkan nilai tujuan Pancasila. Nah, ini materi keempatnya itu Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi di sini kita bisa membahas mengenai apa saja nih konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi itu terbagi menjadi 5, itu juga 5 sila. Yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa di sini mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dan meyakini keyakinan yang lain. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab di sini menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan sosial dan menghargai keberagaman. Ketiga, persatuan Indonesia di sini kita mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan menghormati kebinekaan agama, ras, suku, dan antar golongan. Kerayatannya dan juga sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin dengan kebijaksanaan. Di sini menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat itu butuh dalam proses pengambilan keputusan politik. Jadi kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana di sini mewujudkan pemerataan kesempatan dan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk urgensinya itu kita di mana di sini Pancasila menjadi landasan moral dan nilai-nilai bagi seluruh warga negara. Dan juga kita memahami dan melaksanakan Pancasila untuk memperkuat persatuan. Dan B untuk penyelenggara negara memahami dan juga bisa menjadi pedoman bagi penyelenggara negara seperti pejabat, pemerintah, anggota legislatif, dan aparat keamanan. Sumber historisnya yaitu untuk sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai itu ideologi memiliki sumber historis yang berasal dari perjuangan bangsa Indonesia. Untuk sumber sosiologi sendiri berasal atau berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia dengan mempertimbangkan keragaman suku, agama, budaya. Untuk sumber politisnya
sini Pancasila itu menjadi dasar nih, dasar yang negara diakui oleh konstitusi yang menetapkan sistem politik dan keberlangsungan kelembagaan negara. Nah, membangun argumen eh, tentang dinamika itu di mana di sini sebenarnya diperlukan agar Pancasila tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Kalau argumen tentang tantangan itu mungkin agar bisa memperkuat penerapan nilai Pancasila melawan ekstremisme, intoleransi, korupsi, dan ketimpangan sosial yang ada seperti sekarang ini. Itu hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini esensinya itu bisa kita lihat pada keterlekatan, keselarasan dan kesatuan aspek spiritual, moral dan kehidupan bermasyarakat. Untuk urgensi sendiri, di sini Pancasila memiliki urgensi sebagai ideologi negara karena mampu memberikan kebijakan bersama untuk memperkuat keutuhan bangsa Indonesia. Nah, yang materi yang kelima ada Pancasila sebagai sistem filsafat nih teman-teman. Nah, untuk konsepnya sendiri Pancasila sebagai filsafat ini terbagi menjadi dua, yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus. Jadi di sini menekankan bahwa Pancasila itu memiliki keberadaan dan keberlakuan objektif untuk mengikat semua warga negara di Indonesia. Kalau yang kedua adalah genetivus subjektivus. Di sini menunjukkan bahwa Pancasila juga merupakan pandangan hidup dan keyakinan yang harus diterima dan dihayati oleh setiap individu sebagai subjek. Nah, ada juga ini landasan-landasannya. Jadi yang pertama landasan ontologis di sini di mana berhubungan dengan pandangan tentang hakikat kehidupan dan eksistensi manusia. Ada landasan epistemologis di sini berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan kebenaran. Ada juga landasan aksiologis di mana di sini berhubungan dengan nilai-nilai tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk sumber historisnya sendiri, Pancasila sebagai satu filsafat itu berasal dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam Jakarta yang merupakan hasil sidang BPUPKI pada tahun 1945 dan juga sumber sosiologisnya itu bisa diminta nilai-nilai sosial, norma, kearifan lokal masyarakat Indonesia. Untuk nilai politisnya itu bisa kita lihat dengan menyatukan berbagai kepentingan politik dalam kerangka negara yang demokratis dan juga berdasarkan hukum. Nah, untuk dinamika dan tantangannya itu, dinamikanya itu kita melibatkan proses intervensi, pengembangan dan aplikasi nilai Pancasila agar tetap relevan dari tuntutan zaman. Kalau tantangan sendiri mungkin bisa kita lihat adanya polarisasi, intoleransi, dan radikalisme yang mengancam keutuhan dan implementasi nilai Pancasila itu sendiri. Nah, esensinya itu Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada nilai-nilai universal yang mengakui adanya martabat manusia, persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi dan kesejahteraan. Untuk urgensinya sendiri bisa terbagi menjadi Pancasila memiliki urgensi yang menjadi landasan pemersatu bangsa, memberikan pedoman dan juga penting Pancasila sebagai kesejahteraan bersama dalam membangun sistem filsafat bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat itu adalah pandangan hidup, pandangan dunia, dan ideologi negara yang berdasarkan dengan berbagai aspek kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
di Indonesia. Makanya itu pentingnya Pancasila itu sebagai kita agar bisa lebih bermoral, berideologis, dan normatif dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Nah, materi yang keenam itu adalah Pancasila sebagai sistem etika nih teman-teman. Ini adalah materi keenam yang ada di e-learning pada mata kuliah pendidikan Pancasila. Ini dalam satu materi itu ada 2 sesi. Jadi 2 sesi itu sama membahas terkait dengan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, konsep Pancasila sebagai sistem etika di sini mengacu pada Pancasila tidak hanya merupakan dasar negara, tetapi di sini juga menekankan adanya pentingnya kebaikan, keadilan, kejujuran, persatuan, kesetaraan dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan juga lingkungan. Urgensi Pancasila itu yang pertama ada yang menciptakan kesatuan dan persatuan, membangun moralitas yang kuat, menjaga keberagaman dan toleransi, dan mengatasi tantangan dan perubahan sosial. Sumber historisnya, jadi dalam sistem etika ini, sumber historisnya itu melalui proses perumusan dilakukan oleh para pendiri bangsa Indonesia, terutama melalui perusahaan Piagam Jakarta pada tahun 1945. Jadi tiap sebuah sistem itu berbeda perannya, itu pendidikan Pancasila berbagai dan juga sumber historisnya. Ada juga pengaruh budaya dan tradisi, di mana sistem etika ini juga dipengaruhi oleh budaya tradisi Indonesia yang kaya. Jadi prinsip-prinsip etika dalam Pancasila itu dapat ditelusuri hingga nilai seperti gotong royong, musyawarah, istiadat, dan juga agama. Untuk sumber sosiologisnya di sini mencerminkan diri bangsa dan untuk bisa bersosialisasi dengan keadaan sosial adil dan demokratis. Untuk pemeliharaan stabilitas politik dan sosial di sini juga perlunya diterapkan prinsip-prinsip seperti persatuan, keadilan, musyawarah, dan memberikan landasan yang kuat untuk mencapai keseimbangan antar individu dan kepentingan kolektif. Mengenai argumen sendiri, di sini dinamika Pancasila itu mencakup kemampuannya untuk keterbukaan terhadap perubahan sosial, kesanggupan Pancasila untuk merespon tantangan, dan fleksibilitas dalam mengaplikasikan nilai-nilai prinsip-prinsip dalam konteks yang berbeda. Untuk argumen tentang tantangan, ada beberapa tantangan itu kayak pemahaman yang berbeda, pengaruh globalisasi, pengembangan teknologi dan informasi, dan juga di sini sangat-sangat butuh pemahaman yang penting mengenai Pancasila agar lebih kokoh dan bisa kuat menghadapi berbagai tantangan Pancasila dalam sistem etika. Esensinya di sini Pancasila sebagai sistem etika itu menyatukan berbagai kelompok masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai dan prinsip yang sama, menciptakan persatuan dalam keragaman. Landasan moral dan etikanya itu sebagai sistem etika terletak pada perannya sebagai landasan moral dan etika, dan juga membimbing individu, kelompok, dan menjalankan tindakan yang baik dan bertanggung jawab tentunya. Nah, ini adalah materi ke-7 dalam e-learning dengan di mata kuliah pendidikan Pancasila. Jadi ini adalah 2 sesi terakhir dan juga materi terakhir sebelum UAS, yaitu Pancasila sebagai pengembangan ilmu dan teknologi. Nah, di sini konsepnya itu
di mana Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan ilmu pengetahuan di Indonesia itu memberikan kerangka moral dan etika yang memandu pengajaran pengetahuan, memastikan bahwa selaras dengan nilai-nilai bangsa dan kontribusi pada perbaikan masyarakat. Ada juga nih urgensinya, yaitu supaya dapat menuntut ilmu pengetahuan tidak hanya bersifat intelektual tetapi bertanggung jawab secara sosial dan bermanfaat bagi bangsa secara keseluruhan. Untuk sumber historisnya sendiri itu muncul karena hasil perjuangan kemerdekaan nih, di mana mencerminkan nilai dan cita-cita bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kalau sumber sosiologisnya itu kita bisa lihat dengan peran penting dalam membentuk sosial masyarakat Indonesia sebagai Pancasila yang didorong sebagai integrasi perspektif pencarian solusi yang inklusif yang ada di dalam masyarakat. Untuk sumber politiknya sendiri sebagai nilai pengaman ilmu dan juga diabadikan bahwa ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi itu bisa dipastikan untuk bisa selaras dan bahwa ikhtiar intelektual itu sejalan dengan aspirasi politik bangsa. Nah, kalau argumennya sendiri, argumen tentang dinamika yaitu di mana Pancasila itu memungkinkan adanya adaptasi dan integrasi gagasan, perspektif dan teknologi baru agar pertumbuhan dan peningkatan pengetahuan berkelanjutan di Indonesia. Untuk tantangan sendiri, ya meliputi kebutuhan untuk memastikan inklusivitas dan keragaman dalam proses produktif, dan juga banyaknya seperti mengatasi potensi bias dan ketimpangan, dan juga adanya terlalu bebasnya intelektual itu berjalan tanpa ada kontrol. Jadi nilai Pancasila ini penting untuk memungkinkan dialog terbuka dan eksplorasi ide-ide yang berbeda. Untuk esensi sendiri di sini Pancasila mendorong integrasi kemajuan pengetahuan dengan nilai apresiasi masyarakat Indonesia, di mana agar tetap relevan, bertanggung jawab dan juga bermanfaat bagi generasi yang mendatang. Urgensinya sendiri itu di sini Pancasila itu menekankan kekuatan penuntun pengembangan pengetahuan, memastikan bahwa generasi mendatang dilengkapi dengan perangkat yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang luas dan peluang dunia yang terus berkembang. Nah, jadi sekian materi presentasi mengenai apa saja materi-materi yang dibahas dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir dalam mata kuliah pendidikan Pancasila. Dan saya harap setelah menonton video ini bisa berguna dan juga dapat memberikan nilai-nilai pengetahuan tentang bagaimana pendidikan Pancasila itu dan dia bergerak dalam bidang apa saja dan bagaimana penerapannya. Dan juga bisa kita lihat beberapa argumen, sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila dalam berbagai bidang. Jadi atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.